Baiklah, anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar, siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 5 semua hebat, hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Guru hari ini mau absen dulu ya, sebentar. Barangkali ada yang tidak masuk, Bu Guru panggil satu. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Mas Adit segera sembuh. Aistia Salifah, Ainun Nur Aziza. Sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Pembiasaan setiap pagi sebelum belajar membaca bersama Asmaul Husna. Guru minta semuanya duduk yang baik, yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabil abidina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna, ridho matlubuna, dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus. Salim wa salim ala Rasulil Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Dilanjutkan dengan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, dengan doa mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anakku sekalian, siapa yang masih ingat pertemuan yang lalu kita belajar apa? Ya Mas Fala. Ini kita akan belajar bab selanjutnya, yaitu bab 4 tentang hiduplah dengan berbagi. Saling memberi. Saling memberi. Coba anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah pernah melakukan praktek berbagi? Sudah. Berbagi hadiah kepada teman yang saat berulang tahun. Berbagi hadiah kepada teman yang sedang ulang Tahun. semua. Kita berbagi harta, saat infak, sedekah, dan memberi hadiah. Menjelang hari raya Idul Fitri,
biasanya apa yang kalian lakukan? Membayar zakat. Membayar zakat fitrah. Zakat apa ya? Zakat fitrah. Terus zakat fitrah, Mas Farhan. Senang apa tidak hari raya Idul Fitri? Semuanya ikut berbahagia merayakan hari kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh. Ya. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang yang diharapkan pada hari ini, anak-anakku dapat menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar, dengan indikator. Pada hari ini, pertemuan ini adalah satu, nanti anak-anakku setelah belajar dapat menjelaskan makna zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Ingin tahu, guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Konsentrasi dimulai. Anak-anakku sekalian, apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang. Dasar diperintahkannya membayar zakat. Coba lihat papan tulisnya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Artinya siapa yang mau membacakan? Ini Pak Akin. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Iya. Ambillah zakat. Dengan membayar zakat dapat membersihkan hati kita dari sifat pelit, sifat kikir, rakus terhadap harta. Anak-anakku sekalian, zakat itu ada dua macam. Zakat ada dua macam. Zakat fitrah dan zakat. Untuk mengetahui lebih banyak pengetahuan tentang zakat, guru persilakan anak-anakku sekalian literasi, pembiasaan literasi halaman 82 sampai 85. Silakan dikeluarkan bukunya. Nanti jika ada kata-kata yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Coba tepuk semangat. Masalah? Izin bertanya, Ya. apa tujuan atau hikmah dari zakat fitrah? Tujuan dari zakat fitrah, ada yang tahu? Zakat fitrah untuk mensucikan jiwa dari hal-hal yang tidak baik yang dilakukan ketika berpuasa agar menjadi sempurna. Jadi anak-anakku sekalian, zakat fitrah kita lakukan saat berpuasa di bulan Ramadan. Bisa mengurangi pahala contohnya pahala yang tidak baik. Oh Mas Akbar, Suka marah-marah. oh suka marah-marah. Ya ada lagi yang biasanya pas puasa tidak boleh apa tapi dilakukan bertengkar. Oh bertengkar dengan teman. Harta yang bagaimana yang harus disakati? Harta yang bagaimana yang harus disakati? Apa ada yang tahu? Mas Nugra tahu? Profesi atau hasil perkebunan. Itu contoh. Harta bagaimana yang harus disakati? Pertama, hartanya adalah milik sendiri atau milik badan usaha sendiri. Kemudian hartanya halal. Terus hartanya banyak, sudah mencapai nisab atau ukuran dan haul atau waktu yang ditentukan oleh syar'i atau syariat Islam. Oke Mas paham Pak? Ya.
kewajiban membayar zakat itu namanya muzaki. Tentang orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 6. Perhatikan dulu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Di situ ada kata lil fuqara fakir. Amin. 4 mu'alaf. 5 riqab. 6 gharib. 7 sabilillah. 8 ibnu sabil. Sudah paham? Sudah. Surah Al-Baqarah yang berapa? 60. Coba ada yang ingin ditanyakan? Oh iya Mbak Anggun. Apa yang dimaksud mu'alaf? Mu'alaf, siapa yang pernah dengar kata mu'alaf? Oh Mas Susi, mu'alaf itu apa? Orang yang baru masuk Islam. Iya, orang yang baru masuk Islam. Kalau kalian sering nonton itu di YouTube ya, atau di medsos, banyak sekali berita tentang orang yang baru masuk Islam. Kenapa mereka diberi zakat? Untuk apa? Ya, untuk Sebagai tanda kepedulian dan perhatian Islam kepada mereka. iya pinter. Lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat pun di Indonesia tidak hanya satu. Zakat infak sedekah. Ada yang milik NU namanya Lazisnu. Lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama, berarti dikelola oleh Nahdlatul Ulama. NU. Ada yang namanya Basnas. Sudah pernah dengar kata Basnas? Sudah? Basnas kepanjangannya apa? Badan Amil Zakat Nasional. Di kabupaten kita Banyumas, siapa yang tahu Basnas ada di mana pusatnya? Kantornya Basnas di Banyumas, kantornya itu ada di sebelah barat alun-alun, sebelah utaranya Masjid apa itu yang di alun-alun? Masjid Agung. Kelas 5 konsentrasi dimulai dari pelajaran awal sampai akhir ya. Kalian sudah paham kan? Sudah. Guru mau mencoba ada suatu kasus di suatu daerah atau suatu kepanitiaan zakat mengumpulkan banyak sekali zakat. Beras numpuk akeh bang. Nah, coba sekarang kalian membentuk kelompok dulu. Baris depan lihat ke belakang, kemudian baris yang ketiga menghadap ke belakang. Terusin bermusyawarah dengan kelompoknya, ditulis di lembar kerja kalian, lembar kerja kelompok LKP. Coba Mas, yuk dimusyawarahkan dengan teman. Ada yang bertugas menulis. Ada yang membacakan. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami Dari kasus nomor 1.
Di suatu masjid dibentuk panitia zakat fitrah. Ternyata panitia berhasil mengumpulkan banyak sekali beras dan uang zakat fitrah karena warga sekitar tergolong mampu semua. Tidak ada warga di daerah tersebut yang tergolong fakir ataupun miskin. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh panitia zakat di masjid tersebut? Sebaiknya dicari terlebih dahulu warga di daerah tersebut yang tergolong fakir atau miskin setelah tidak ada yang terlewatkan. Selebihnya zakat fitrah tersebut didistribusikan keluar dari daerah tersebut yang ada orang fakir atau miskinnya. Hal ini merujuk kepada 8 asnaf mustahik zakat, bahwa zakat diutamakan untuk fakir dan miskin terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Terdapat orang fakir atau miskinnya terlebih dahulu. Baru setelah itu siapa yang berhak menerima? Amin. Mu'alaf. Ridho. Sampai Ibnu Sabi. Alhamdulillah tadi kita sudah belajar dari awal sampai akhir materi tentang zakat, makna zakat, ketentuan zakat, juga orang-orang yang berhak menerima zakat. Coba kita nyanyikan dengan lagu kesimpulan materinya dari awal sampai akhir. 1, 2, 3. Zakat dari kata zakat, artinya bersih, suci, berkembang. Zakat ada 2 macam, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Orang yang membayar zakat disebut dengan musafir. Orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Disebut dengan mustahik. 8 mustahik zakat. Fakir miskin amil mu'alaf. Pembesaraya dan gharib. Musafir fisabilillah. Yang berjuang di jalan Allah. Pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir materinya sudah selesai. Sudah saatnya Bu Guru ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami materi tentang zakat ini. Bu Guru akan mengadakan evaluasi berupa tes tertulis. Nanti segera dikerjakan. Konsentrasi. Coba Mas Arjusi bacakan soalnya, langsung dijawab. Di bawah ini yang bukan pengertian zakat secara bahasa. Apa itu? Kaya raya. Kaya raya, betul? Zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci dan barokah. Bukan kaya raya. Nomor 2
akan belajar mencari atau perhitungan zakat fitrah dan zakat